Selamat pagi Ibu, selamat datang ya. Perkenalkan nama saya Cahaya Tunisa sebagai perawat yang kerja di klinik ini. Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ahdin, Kak. Oke, baik Ibu Ahdin. Ibu boleh jelaskan apa yang Ibu rasakan? Jadi gini Kak, akhir-akhir ini saya sering ngerasa kalau misalnya di mulut saya itu terdapat banyak karang gigi. Tapi karang giginya cuma di satu sisi aja, cuma di sebelah kiri aja. Kalau di sebelah kanannya tidak ada. Dan juga saya sering merasa bau mulut juga. Nah kan dengan begitu saya merasa tidak percaya diri ya. Nah ini juga saya memberanikan diri untuk datang ke sini karena saya takut dan cemas gitu Kak. Baik, terima kasih ya Bu sudah jujur gitu ya. Ibu kalau boleh tahu Ibu takut atau cemas itu karena apa sih? Ya karena kan kata orang-orang nih kalau ada karang gigi kan harus di scaling ya, dibersihin karang giginya. Nah katanya sih sakit, ngilu, terus berdarah juga. Itu bener nggak Kak? Itu memang ada betulnya ya Bu. Nah, sebelum itu untuk proses pembentukan karang gigi itu yang pertama Ibu mungkin jarang mencat gigi. Kalau boleh tahu, Ibu mencat giginya berapa kali sehari? Saya sekali aja sih Kak, pas mandi pagi aja. Oh, pas mandi pagi ya. Nah, itu tuh sebetulnya kurang efektif membersihkan ya Bu. Itu tuh biasanya disarankan mencat gigi 2 kali sehari Bu, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, karena Ibu tidak rutin membersihkan si giginya, lama-kelamaan kan banyak sih kotorannya ya. Apalagi kalau Ibu mengunyah satu sisi, Iya. ya, mengunyah satu sisi biasanya gigi yang nggak dipakai mengunyah itu terjadi penumpukan dan tidak ada self cleansing. Nah, ketika gigi dilakukan pengunyahan itu akan ada self cleansing atau pembersihan sendirinya gitu ya. Nah, ketika giginya yang lain nggak dipakai mengunyah sehingga tidak ada self cleansing, lalu di situ tuh ada penumpukan namanya plak ya. Ibu, plak itu lapisan tipis yang tidak terlihat oleh mata. Biasanya itu dilihat menggunakan cairan namanya disclosing solution. Biasanya di situ terlihat. Nah, karena plaknya nggak dibersihkan tadi, karena ibu misalkan nyikat giginya pagi aja, itu lama kelamaan akan mengeras gitu ya Bu, menjadi karang gigi. Jadi karang gigi itu terbentuk dari awal mula dari plak tersebut gitu Bu. Oh iya, kalau karang gigi itu kalau misalnya nggak dibersihin tuh bahaya nggak sih Kak? Nah, untuk kalau misalnya karang gigi nggak dibersihin, nah yang pertama alasannya, Ibu kalau misalnya di depan ada karang gigi kelihatan sama orang, malu nggak Bu? Malu. Nah, malu kan ya Bu? Itu tuh menjadi salah satu faktor atau apa ya, penyebab kalau adanya karang gigi dalam rongga mulut. Itu tuh satu yang pertama, malu, menjadi tidak percaya diri karena terlihat malu, terlihat kotor di di mata orang ya. Nah, yang kedua, gigi itu memang bisa menyebabkan gigi goyang Bu. Karena biasanya ketika karang gigi nempel pada gigi dan gusi, itu tuh bisa menyebabkan si gusinya meradang dan juga akan turun gitu ya Bu. Nah, lama kelamaan itu akan menjadi goyang giginya. Nah, maka dari itu ibu itu disarankan untuk dibersihkan karang gigi gitu Bu. Jadi ketika ibu mendengar gigi goyang setelah di scaling, itu bisa aja terjadi Bu, karena memang kalau misalnya karang giginya sangat banyak, ketika dibersihkan giginya akan hilang perlekatan dari gusi tersebut gitu Bu. Nah kalau dibersihin karang gigi itu sakit nggak sih Kak? Sebetulnya ada yang bilang sakit, ada yang enggak, tergantung kondisi giginya. Kalau kondisi giginya memang sensitif, itu bisa terjadi terasa ngilu gitu Bu, karena kan memakai alat khusus yaitu ultrasonik yang memang getar. Nah, si getaran itu bisa membuat si giginya itu terasa ngilu gitu. Nah, kemudian itu tuh bisa disesuaikan gitu ya dengan getarannya. Nanti bilang aja ke dokter dengan angkat tangan gitu, dok ngilu gitu, nanti dokter juga akan berhenti sebentar gitu Bu. Lalu untuk resiko lainnya, ketika dibersihkan itu akan sedikit pendarahan, tapi itu hal wajar gitu ya, normal sekali. Nah, nanti juga tidak akan pendarahan lagi setelahnya gitu Bu. Baik Bu, sekarang saya sudah paham dan berani untuk dilakukan scaling. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu sudah berani Ibu ya. Nanti akan saya jadwalkan terkait perawatan scalingnya. Nah, di samping itu Ibu untuk kedepannya
Ibu bisa mencegah dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu ibu juga bisa menggunakan benang gigi ya, agar sela-sela giginya itu terbersihkan dengan benar gitu Bu. Semuanya juga ibu menggunakan 2 rang ya Bu, gantian kanan lalu kiri, jangan menggunakan kanan aja atau kiri aja. Itu tuh kan bisa menyebabkan karang gigi Bu, seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang saya sudah sangat mengerti tentang pentingnya pembersihan karang gigi ini, dan juga saya sudah berani dan tidak takut lagi gitu untuk dilakukan scaling. Oke, sama-sama ya Bu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah paham gitu ya. Dan juga Ibu sudah berani datang ke sini, itu udah sangat bagus sekali ya Bu. Nah, untuk kedepannya semoga Ibu lebih aware lagi ya terkait kesehatan giginya. Entah Ibu nanti takutnya ada karang gigi atau karies gigi lagi, Ibu bisa kontrol ke dokter gigi aja. Nah, terutama untuk karang gigi itu diwajibkan kontrol 6 bulan sekali. Karena itu tuh biasanya setelah dibersihkan karang gigi itu bisa terjadi muncul lagi ketika setelah 6 bulan gitu Bu. Ya, baik Bu.